Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Ya berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Oke, pada video kali ini kita akan kembali keluar ya. Jadi kita nggak di kebun saya terus kan bosen. Kali ini kita ada di rumah Mas Ferry. Jadi setahun yang lalu kita pernah nge-vlog di sini dan sekarang kita akan balik lagi. Kita tinjau kira-kira anggrek yang setahun yang lalu itu sekarang jadi apa. Kalian bisa lihat sendiri di depan saya jadi apa ya. Jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana sih kalian punya halaman rumah itu bisa dimaksimalkan untuk tanaman anggrek. Terus bagaimana caranya biar tanaman anggreknya subur. Terus kira-kira perawatannya gimana, media tanamnya apa dan lain-lain akan kita bahas di sini ya. Sekalian kita tur keliling-keliling anggrek yang beberapa sudah berbunga dan cantik-cantik dan subur-subur. Jadi kalian wajib tonton sampai habis. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian nih butuh atau mau beli anggrek, media tanam, pupuk dan lain-lain, nanti linknya saya taruh di kolom komentar ya. Cek aja, langsung aja kita mulai deh. Nah teman-teman, seperti kalian ketahui bahwa Mas Ferry ini ya kebanyakan dia menggunakan kayu. Nah kayu di sini sebenarnya ada dua ya yang paling dominan di depan rumahnya Mas Ferry ini. Kita bahas media tanamnya dulu ya teman-teman ya. Nah kayu yang paling dominan pertama ini, kalau misalkan kalian lihat tuh, adalah kayu yang sudah dipotong-potong seperti tadi itu ya guys ya. Yang kedua adalah kayu hidup. Nah dua kayu ini adalah kayu yang benar-benar tahan lama. Kenapa? Karena kayu yang pertama ini nih yang dipotong-potong ini adalah dia dapat dari Jambi yang namanya kayu bunian atau sering juga disebut dengan ya atau kayu ulin ya guys ya. Nah nama lainnya. Jadi ketahanannya jangan ditanyakan lagi. Kayu ulin ini nggak bisa lapuk guys. Jadi ya kayak gini aja. Jadi salah satu keuntungannya kalian menggunakan media tanam kayu yang nggak bisa lapuk ini atau kayu ulin adalah ya kalian nggak perlu ganti media tanam ya. Selama anggreknya masih hidup ya tetap aja kayak gitu, kayunya juga nggak bakal busuk, anggreknya bakal gede bertahun-tahun ya kayak gitu aja. Jadi nggak perlu repot pindah sana pindah sini karena kayu lapuk sih sebenarnya. Tapi memang untuk kayu ulin ini yang pertama adalah susah dicari dan harganya mahal ya guys ya. Tuh, ini jadi tinggal ditempel-tempel ini aja. Tuh, ini semua kayu ulin ini guys. Jadi kayu ulin mau 50 60 tahun ini tetap kayak gini, namanya juga kayu ulin. Bahkan sering juga disebut dengan kayu besi ya, karena memang iya ketahanannya dan kuat sekali seperti besi guys. Jadi ini cuma ditempel-tempel saja. Nah, diikat di sabut kelapa. Nah, teknik ikatnya gimana nih? Ibu suka nanya, "Bang, ikatnya gimana?" Ikat aja. Jadi ikatnya kalau di sini Mas Ferry dominan pakai tali rapia. Kalau misalkan kalian tidak punya tali rapia, pakai tali apa aja yang kira-kira kuat ya guys ya. Untuk yang seperti ini itu disarankan untuk tidak menggunakan paku ya. Jadi diikat itu lebih baik, sangat-sangat lebih baik daripada kalian paku. Kenapa? Kalau dipaku itu nanti pakunya itu karatan, itu bisa membuat akar busuk ya, dan juga kayu yang kita paku itu rusak. Terus kalau kayu hidup kayak gini kalian paku, kasihan kayunya luka ya. Nah kayu yang kedua yang dipakai itu adalah ini tuh andong ya. Ini jadi dia andong ini keistimewanya guys ya, kalau misalkan kalian potong dia kayak singkong gitu loh, ditancap di tanah dia tumbuh, jadi nggak bakal mati. Nah tinggal ditempel aja kayak gini. Terus struktur kulitnya juga bagus, jadi kulitnya tidak terlalu tebal sehingga akar anggrek itu bisa dengan bebas menempel ke sana kemari. Dan kalian juga kalau misalkan dengan kayak gini itu nggak perlu takut ketika musim hujan. Ini tuh relatif sangat-sangat aman sekali ya guys ya untuk anggrek-anggrek yang terkena hujan dan panas secara langsung. Nah ini Mas Ferry belinya atau nempelnya itu dari kecil guys, jadi dari seedling. Teknik nempelnya itu gimana? Mungkin kalian agak bingung. Nah kalau misalkan kalian ya, ini dari Mas Ferry-nya dulu juga udah pernah saya kasih tahu sebenarnya kalau mau nempel anggrek-anggrek kayak gini tuh usahakan nempelnya adalah pas musim hujan. Jadi pas musim hujan ditempel. Nah nanti lama-lama kan kalau pas musim hujan kan dia nggak terlalu panas tuh, sering hujan. Nah itu triknya. Jadi nanti kalau misalkan udah musim kemarau atau musim panas terus menerus, itu anggreknya sudah beradaptasi seperti itu ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri suburnya ya Tuhan. Oh ya teman-teman, tapi ingat ya, ini tuh hanya referensi saja buat kalian. Jangan sampai setelah video ini kalian tuh nggak mau nanam anggrek kalau nggak pakai kayu ulin atau kayu andong. Intinya hobi itu dibuat santai saja, jangan sampai membuat kalian stres, karena pada hakikatnya hobi itu untuk membuat bahagia ya. Kalau nggak ada kayu-kayu ini ya pakai aja kayu-kayu yang ada di sekitar kalian, jangan stres, gunakan yang ada saja.
Ya teman-teman, jadi kebanyakan teknik tempel di sini kolaborasi antara dua media tanam ya, yaitu sabut kelapa dengan tadi dua kayu, yaitu kayu ulin dan kayu andong. Nah sebenarnya kalau misalkan selain sabut kelapa bisa nggak bang yang lain? Bisa. Kalian bisa sebenarnya pakai akar kadaka, tapi ingat ya jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan takutnya karena ini full hujan juga takutnya nanti malah bosok dia ya. Jadi secukupnya saja seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk pupuknya teman-teman, sebenarnya untuk anggrek kayak gini tuh kalau dia udah subur kayak gini tuh sebenarnya nggak dipupuk juga dia tetap berbunga saja ya. Yang penting memang umurnya sudah cukup alias sudah dewasa, tetapi memang kalau misalkan kalian mau memberi pupuk itu tidak masalah, yang penting cukup apa ya, maksudnya takarannya pas, tidak kebanyakan juga karena pupuk itu bukan salah satu atau satu-satunya faktor utama yang bisa membuat anggrek itu subur ya. Banyak faktor lainnya yang harus kalian penuhi seperti ya ini, cahaya, media tanam, kemudian kelembapan dan lain-lain itu ya. Barulah pupuk itu bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian udah paham semuanya itu. Nah, untuk pupuknya Mas Peri itu bikin sendiri pupuknya guys. Dari jamur jakaba saya juga kurang paham ya. Dia pupuknya bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seperti itulah ya. Tidak pasti, kadang juga tidak dipupuk karena dia kerja dan sibuk. Nah untuk yang di sebelah sini itu rata-rata andong ya guys ya. Jadi sabut kelapa diikat kemudian di pohon andong kayak gini. Ini itu buletan semua ya. Tuh, yang di sini buletan tuh ya, ada yang berbunga. Ini nih detailnya. Jadi sabut kelapa ditempel. Ya untuk sabut kelapa ini ya, memang kalau ditempel ini cukup bagus ya guys ya untuk pertumbuhan anggrek. Tapi kalau misalkan di dalam pot itu kayak entahlah, menurut pengalaman saya kalau sabut kelapa di dalam pot itu agak-agak kurang gimana gitu ya. Tapi kalau ditempel kayak gini hasilnya mantap. Ini nih salah satu anggreknya yang lagi berbunga bulat nih, warnanya nih kesukaan ibu-ibu sekali nih anggrek ya. Nih semuanya udah kayak gini, diikat pakai tali rapi ya. Ini juga nih tuh subur ya, mantap. Jadi andong ini guys karena daunnya ada di atas, dia ada daunnya, jadi selain fungsinya juga sebagai kayak mana ya, biar anggrek sedikit teduh gitulah ya, juga melindungi anggrek itu kalau misalkan hujannya lebat banget kan dia ketutupan sama daun andongnya gitu, jadi hanya kena tempiasnya saja gitu ya. Tuh subur loh, mantap ya. Ini di sini juga subur semua sih. Tuh anggreknya tinggi-tinggi, subur-subur, dan ya intinya kalau anggrek tuh udah nyaman kayak gini mah subur-subur aja, nggak dipupuk juga guys. Tuh lihat ini tuh tingginya antara tanah dengan anggrek yang paling bawah itu sekitar 2 jengkalan ya. Nih juga kalau kalian lihat daunnya agak kuning itu karena memang terkena panas, yang kalian tahu sendiri kan panasnya sekarang itu kayak apa. Aduh, sumau pica katong pukul kepala itu kalau katong berjemur siang-siang ya ampun. Nih ini Douglas, jadi ditanamnya itu di dalam bekas pot cat, ember cat, kemudian di kayak gini dan bunganya banyak. Ini mataharinya full ya, mantap, cakep nih. Siapa yang di rumah yang punya Douglas tapi nggak mau berbunga, dipanasin aja nih kayak gini nih. Ya kita bergeser lagi dari kumpulan anggrek bulat tadi, sekarang ke sini lagi. Ini yang masih kecil-kecil sih tapi udah subur ya nih, lihat. Ini baru ditanam, ini juga di kayu ulin. Tuh anaknya kalian bisa lihat lah, kecil-kecil. Nanti lama-lama dia jadi besar kayak yang pertama di video tadi tuh. Ini juga nih, mantap. Ini tuh gerombolan anggrek-anggrek tanduk ya. Nah selain itu guys, kalau misalkan kalian punya pohon-pohon lain yang di rumah selain itu tadi bisa juga dimanfaatkan. Tapi ingat ya, untuk yang di sini tuh, nah tinggal kalian ikat-ikat aja kayak gini. Nggak kalah subur kok sama yang tadi juga tuh. Ini di pohon apa sih ini, di pohon nangka ya? Ya di pohon nangka. Tuh lihat, kalian lihat sendirilah. Bisa jadi inspirasi. Ada anggrek bulan juga. Ini di pohon jambu nih, ditempel anggrek kolegen, Rochiseni, tuh subur. Ini ada anggrek tirai juga, tuh ditempel juga di pohon kayak gini, di pohon jambu, tuh subur kan? Makanya sebenarnya melihara anggrek itu ya nggak ribet-ribet amat. Ini juga di pohon
Kamboja, ada golden shower. Kalian bisa tempel-tempel kayak gini juga tuh. Sampai atas tuh bunganya. Tuh kan, nggak perlu yang gimana-gimana sebenarnya. Mantap dah. Tuh. Ya, ini juga nih kumpulannya tuh ditempel sampai atas semua tuh, tanah anggrek semua. Tuh. Jadi memaksimalkan kayu-kayu yang ada di depan rumah kalian biar anggrek semua, dan nanti kalau udah gede dan berbunga nanti bakal mantap ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya tentunya. Jangan lupa video ini di like, di komen, di sharing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Ada usul juga boleh diketik di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian mau beli apa-apa, linknya ada di kolom komentar yang saya sematkan. Jadi tinggal kalian cek-cek aja ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Ingat ATM alias amati, tiru, dan modifikasi. Artinya sesuaikan saja dengan lingkungan kalian masing-masing. Ini tuh pure tempatnya dataran rendah, jadi sangat panas. Dan anggreknya tumbuh dengan subur meskipun di pupuknya juga seadanya seperti itu. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-temannya. Happy gardening. Bye.